Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Saya Pramutia Gayatri dengan NPM 2341164 dari program studi manajemen kelas 23C. Oke, di sini udah masuk video keempat saya ya, teman-teman. Di sini saya memilih materi kepemimpinan. Kita langsung saja ke pembahasan. Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu disebut dengan leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain yang pertama, itu ada getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, kepemimpinan itu adalah satu kata, yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin itu. Oke, di sini ada tiga model kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang berasal dari Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mampu mempunyai kemampuan yang luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya tuh Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi, seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelola bawahan dengan memberi reward atau punishment, biasanya menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga, itu ada kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan seperti ini itu efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya untuk menekankan pada beberapa faktor antara lain attention, communication, dan trust, respect, dan resiko. Oke, ada 4 perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu credible, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi dengan apa yang diucapkannya dan yang diperbuatnya. Yang kedua itu ada creation opportunities, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu ada caring, artinya menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui dan menjadi bagian dari organisasi. Yang keempat ada communication, artinya mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Oke, ada 3 aspek dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu ada vision. Vision itu adalah kemampuan diri untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkan sekaligus mewujudkannya. Yang kedua itu ada power. Power itu untuk mempengaruhi kendali dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok. Yang ketiga itu ada self-confidence, yang artinya kepercayaan diri untuk bertindak yang sumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada kehidupannya. Selanjutnya ada unsur kepemimpinan transformasional. Ada 8 unsur di sini. Yang pertama itu budaya organisasi. Yang dimaksud dengan budaya organisasi itu antara lain nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, norma-norma yang mengarahkan bagaimana para anggota seharusnya berperilaku. Dan yang ketiga itu ada nilai-nilai tentang apa yang seharusnya ada dan diterapkan dalam organisasi. Yang kedua itu ada integrity. Integrity ini mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari. Yang ketiga itu ada continuous improvement, yaitu perbaikan yang berkesinambung. Seseorang pemimpin harus secara aktif mampu mendorong setiap bawahan untuk melakukan peningkatan hasil dan proses kerja melalui perbaikan-perbaikan. Yang keempat itu ada continuous learning, itu pembelajaran berkesinambungan, yakni belajar memperluas pengetahuan dan keterampilan yang baik melalui proses pembelajaran formal maupun informal. Yang kelima itu ada managing others, mengarahkan dan memimpin orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Yang keenam
itu ada interpersonal communication, berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Yang ketujuh itu ada stakeholder service. Stakeholder service yaitu mengenali dan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan menyampaikan hasil yang melebihi harapan pemangku kepentingan. Yang ke-8 itu ada mengelola bawahan. Dalam mengelola bawahan, pada dasarnya terdapat 4 tipe bawahan, yakni tipe konstruksif, tipe impulsif, tipe rutin, dan tipe subversif. Oke teman-teman, mungkin pembahasan singkat tentang kepemimpinan hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.